Spotlight menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, apa kabar Sobat MLab? Ya, kali ini podcast MLab, Spotlight, kembali hadir dengan menghadirkan narasumber yang fresh dan juga kompeten. Dan kali ini kita sengaja hadirkan narasumber kompeten di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, yaitu Bapak Insinyur Heru Sri Widodo. Beliau pernah menjabat sebagai Senior Manager Energi Baru Terbarukan di PLN Kantor Pusat periode 2014 sampai dengan 2015, kemudian General Manager Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera periode 2015 sampai dengan 2017, dan juga General Manager PLN Pusartif periode 2017 sampai dengan 2019. Dan saat ini menjabat sebagai konsultan dan trainer energi baru terbarukan dan manajemen aset ISO 55000. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema menuju energi terbarukan untuk Indonesia Makmur Energi. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Apa kabar Bapak Insinyur Heru Sri Widodo? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Fikri. Sehat ya Bapak ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Baik, Sobat MLab, rasanya kita sudah tidak sabar lagi. Kita sambut narasumber kita. Ya, kita akan berbincang-bincang ya Bapak Heru ya. Terima kasih sudah hadir di acara Potlab ya kali ini. Nah, menurut Bapak Heru ya, kira-kira mengapa masyarakat saat ini sepertinya masih enggan menggunakan energi terbarukan, begitu Bapak? Ya. Sebenarnya lebih tepatnya bukan enggan, tapi mungkin masih terus ini tentang pengetahuan energi baru terbarukan sendiri, dan utamanya tentu kendala yang pertama pasti adalah karena harga investasinya. Jadi ada yang skala komersial maupun skala mandiri, rumahan. Nah, yang rumahan ini sudah marak dipasangnya, contohnya energi surya, PLTS atap atau rooftop, ini juga mulai dan banyak sekali dipasarkan dengan segala macam kualifikasi, spesifikasi maupun harganya. Yang nomor satu tadi adalah harga. Tapi dengan melihat perkembangan, pemakaian yang semakin banyak, demandnya semakin banyak, insya Allah mungkin harga juga turun. Juga teknologinya juga semakin efisien. Kemudian pengetahuan tentang pemanfaatan energi terbarukan sendiri. Nah, ini memang perlu terus dipacu pengetahuan tentang pemanfaatan energi baru terbarukan. Dan saya yakin di Bu Fikri di lab museum tentu itu sebagai sarana untuk pengetahuan energi baru terbarukan. Jadi yang paling banyak dipakai untuk mandiri surya, terutama surya atap, kemudian juga bisa dipakai untuk skala-skala industri maupun penerangan, misalnya untuk pertanian, untuk penerangan jalan, atau di daerah terpencil, itu sangat fleksibel, sangat mudah diinstal untuk PLTS ini. Dengan satu lagi tadi kendalanya, yang ketiga adalah intermittent. Jadi karena tidak kontinu, jadi kalau matahari berarti kan hanya siang saja. Kalau atau pas mendung juga nggak keluar atau kecil energinya, sehingga malam nggak ada, sehingga itu juga harus ada backup, backup storage aki maupun online dengan on grid disambung dengan instalasi PLN. Dan ini PLN juga mudah membuka, juga ada regulasinya, sehingga mudah-mudahan semakin keengganan itu akan semakin pupus dan jadi semangat menjadi tren energi terbarukan menjadi sikap hidup ke depan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Heru. Kita optimis ya Bapak ya, dengan semakin banyak masyarakat tahu tentang energi terbarukan, maka nantinya akan banyak yang menggunakan. Nah,
Ini saya pernah dengar nih Pak Heru terkait dengan peternakan angin ya. Ini kira-kira seperti Ya, apa nih peternakan angin? Kok kayak seru nih ya Pak Heru ya. iya. Jadi kalau kita bayangkan peternakan berarti kan memelihara sesuatu untuk tumbuh, untuk dikembangkan, untuk diambil hasilnya. Nah, Iya, demikian juga peternakan angin berarti kan mengambil manfaat dari angin yang gratis di alam ini. Angin dan matahari ya, dan itu terus ada insya Allah. Jadi bagaimana eh, mengambil manfaat angin ini khususnya dengan dalam menjadi energi. Nah, berarti peternakan adalah suatu instalasi pembangkit angin atau biasa disebut PLT Bayu. Nah, PLT Bayu ini skalanya bermacam-macam, juga penempatan juga bermacam-macam. Ada yang di darat, ada yang di laut, di pinggir pantai, atau di tempat-tempat tinggi, di rumah-rumah maupun di tempat yang memang potensi anginnya cukup. Gitu. Nah, di Indonesia kita sudah ada peternakan angin yang besar, itu di Sulawesi, di Janeponto, di Sidrap, kemudian beberapa tempat di Indonesia Timur kecil-kecil. Jadi sudah mulai digunakan. Juga yang kecil-kecil biasanya juga dipakai ini. Daerah-daerah yang belum ada listrik PLN dan potensi anginnya bagus, biasanya dikombin juga ini. Jadi angin, PLT Bayu, energi surya, matahari tadi, kemudian dengan storage maupun dengan pembangkit backup yang lain. iya. Jadi peternakan angin itu ternyata instalasi pembangkit angin ya, di mana kita memanfaatkan potensi angin yang ada baik di darat maupun di laut. Begitu ya, pinggir pantai ya, Pak Heru iya tadi. Di pinggir pantai, terutama di pinggir pantai selatan Jawa, kemudian di Indonesia Timur, di Sulawesi, Iya, itu ya, potensi-potensinya cukup baik. Dan memang unik ya, kita kan berada di Katulistiwa ya. Katulistiwa, nah biasanya anginnya itu juga kadang-kadang dan anginnya kebanyakan ke atas. Kalau di subtropik di pinggiran di dekat kutub utara, kutub selatan, anginnya cukup bagus sehingga banyak di luar negeri dikembangkan di Cina, di Jerman, di Eropa, di Australia itu memang berkembang. Nah, di daerah-daerah yang subtropik di daerah Katulistiwa memang anginnya ini tertentu aja, jadi kurang. Tapi ada potensi di Indonesia ini, ada potensi. Dan sudah terbukti dibangun di Sulawesi skala besar itu ya, Sidrap sama Janeponto on grid PLN. Kembali lagi ke terkait dengan energi terbarukan. Kira-kira seberapa pesat perkembangan teknologi panel surya saat ini di Indonesia? Ada banyak sekali potensi ya di Indonesia, salah satunya yang sekarang sedang ngetren itu sedang dibangun di Cirata itu floating PV, jadi PLTS di atas danaunya, di atas bendungannya. Jadi di Indonesia banyak sekali pemanfaatannya karena memang jenis PLTS bisa dimanfaatkan bermacam-macam. Ada yang di atas atap, ya, lalu biasanya disebut rooftop, kemudian komunal, jadi di pulau-pulau terpencil yang belum ada listrik PLN, atau di daratan, ya, di daratan yang kira-kira bisa mataharinya bagus di situ penyinaran, maupun penggunaan skala kecil misalnya untuk pompa irigasi, kemudian penerangan. Ya, ini cukup berkembang sekali, terutama regulasinya pemerintah yang untuk mendorong pemakaian rooftop. Ya, ada program 1 juta rooftop ya oleh pemerintah dan bisa disambungkan ke PLN on grid dan menjadi pengurang tagihan listrik. Jadi pada saat siang pakai dengan energi matahari, malamnya pakai listrik PLN, sehingga tagihannya mengurangi ya, siang hari sudah memakai energi matahari. Jadi industri dengan demikian juga berkembang. Industri perakitan ya di Indonesia ini masih merakit, sedangkan untuk yang bahan baku dan import itu banyak yang dari luar negeri dengan berbagai macam spesifikasi, efisiensi maupun harga yang bermacam-macam. Ini banyak sekali kalau kita lihat di marketplace, kita buka ya,
Jadi optimis ini jadi matahari karena pemasangannya sangat fleksibel, mudah ya, bisa mandiri. Bentuknya apa namanya paket-paket gitu ya, jadi bisa disambung-sambung sendiri. Komponennya juga sederhana, solar panelnya atau PV-nya, kemudian inverter mengubah, karena yang keluar dari panel surya adalah DC, maka dirubah ke AC dengan inverter. Kalau disimpan berarti perlu aki atau storage, kemudian disalurkan. Nah, tentu peralatan-peralatan ini kalau mau dibuang ke PLN tentu dengan regulasi atau izin tertentu. Jadi sangat fleksibel, mudah, dan banyak sekali panduan-panduan ya yang dari dikeluarkan oleh baik Departemen SDM maupun institusi terkait. Maupun bisa dilihat di YouTube. Di YouTube banyak sekali panduan untuk mau memasang panel-panel surya ini. Baik, jadi fleksibel, mudah, kita juga bisa lihat ya contoh-contohnya banyak di YouTube. Nah, kalau tadi kita bicara tentang surya, kali ini air nih Pak Heru ya. Nah, menurut Bapak ya, selama ini kendala kekurangan debit air untuk PLTA ini apakah cukup signifikan ya Bapak ya? Mengingat misalkan nih di Indonesia melihat curah hujan yang kurang atau bagaimana ya menurut Bapak seperti apa? Iya, jadi air ini energi baru terbarukan yang kontinu ya, yang sangat potensial di Indonesia karena banyak sungai, banyak danau, kemudian juga curah hujan di Indonesia daerah tropis sehingga banyak kecukupan airnya. Jadi beberapa tipe PLTA, ada yang PLTA besar, ada yang PLTA kecil. Ada yang terkecil namanya pico hidro, kemudian mikro hidro, mini hidro, small hidro, medium maupun yang besar large hidro. Nah, ini tentang aliran airnya, kebutuhan airnya ini juga ada tipe. Nah, ada yang tipe aliran sungai langsung, misalnya namanya rain of river. Jadi dari sungai langsung dibendung, kemudian nanti di belakang mungkin ada PLTA lagi, tergantung dari ketinggian terjunnya air maupun flow air berapa besar, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kolam tanduk, ada kolam, nanti ditampung dulu airnya, mungkin dari tanda hujan maupun dari irigasi dari sungai-sungai. Setelah cukup maka bisa dibuka untuk bisa dibuat PLTA. Ada yang tandu harian, ada yang tandu tahunan. Nah, seperti yang Cirata itu berarti tahunan. Dia kan cascade di atas sendiri itu PLTA Saguling, di bawahnya PLTA Cirata, di bawahnya PLTA Jatiluhur. Nah, ini pengaturan. Biasanya juga dimanfaatkan juga untuk air minum maupun untuk irigasi, sehingga ini perlu koordinasi pengaturan. Sehingga untuk mengatasi kendala air tadi memang dibuat bermacam-macam tipe. Kalau air sungai yang terus mengalir berarti run off river. Air selama mati ada air berarti turbinnya nyala, menghasilkan listrik. Kalau yang daerah yang listrik juga hujannya atau memang untuk manfaatan yang lain untuk banjir dan biasanya membangun waduk harian, berarti dipakainya harian, atau waduk tahunan yang dipakai sesuai dengan musim dan kondisi, seperti yang di Cirata itu. Kemudian ada yang namanya pump storage. Pump storage itu menjadi PLTA kalau mengalirkan air dari atas ke bawah, memutar turbin. Nah, kalau ada kelebihan listrik di sistem, PLTA-nya menjadi pompa, yang air di bawah dipompa ke atas. Nah, dari atas nanti menjadi suatu kayak tampungan energi potensial yang nanti kalau pas diperlukan, mungkin di malam hari yang kebutuhannya tinggi listrik, nanti dibuka menjadi menghasilkan listrik. Di siang, waktu pembangkitnya banyak, sisa energinya bisa manfaatkan untuk memompa air ke atas. Jadi ini bola-balik. Ini salah satu tipe storage yang skala besar. Nah, ini PLN ini sedang proyek membangun namanya PLT storage pump di Cisokan, di dekat Cirata. Ini nanti menjadi penyangga untuk storage. Kalau pas siang hari mungkin nanti ya dibangun PLTS skala besar gitu, siang hari karena pemakaian siang hari demandnya sedikit ya, maka listriknya bisa untuk pompa air pakai storage pump tadi, pompa ke atas. Nah, ini malam
bisa dihidupkan, dipakai lagi. Jadi itu, jadi kendala airnya diatasi dengan waduk, diatasi dengan tentu catching area penangkapan airnya juga harus terawat, baik penghijauannya maupun daerah alirannya untuk menjaga erosi dan lain-lain. Demikian ya untuk PLTA, dan ini potensi di Indonesia luar biasa dan tarifnya relatif murah. Investasinya untuk bendungan besar memang besar, tapi untuk yang run of river, untuk yang kecil juga sangat kompetitif dan bisa langsung dijual listriknya ke PLN maupun mandiri ya. Biasanya di desa-desa itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan apabila ada head atau air terjunnya cukup memenuhi, kemudian flow-nya memenuhi, itu banyak juga dijual turbin-turbin air skala kecil untuk pertanian, untuk UMKM. Di Bandung juga banyak industri yang membangun untuk turbin-turbin kecil. Jadi kendala itu bisa diatasi ya Pak Heru ya? Iya, jadi kendalanya tadi dengan membuat bendungan, waduk maupun dengan teknologi tipe-tipe PLTA. Ya. Kemudian bagaimana dengan energi panas bumi yang ada di Indonesia untuk menopang kebutuhan energi nasional, Bapak? Panas bumi juga potensi di Indonesia karena daerah cincin gunung berapi ya, jadi banyak di daerah Sumatera, sebelah pinggiran Sumatera, kemudian Jawa ini kan cincin banyak sekali gunung-gunung berapi, berarti banyak potensi energi panas bumi di situ. Energi panas bumi ini memang perlu effort karena tentu dengan teknologi dan biaya yang luar biasa tinggi, dan juga pengeborannya kan juga memerlukan suatu penelitian supaya memastikan keluar ya uap panasnya itu untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik melalui turbin ya, uapnya menggerakkan turbin, kemudian disalurkan generator. Potensinya besar sekali, dan karena harga listriknya memerlukan tadi ya teknologi kesulitannya, sehingga ini agak mahal ya, agak mahal, tapi potensinya besar, dan ini karena terbarukan, tentu ini juga harus terus dikembangkan. Sudah banyak yang dibangun ini, baik di Jawa maupun di Sumatera, kemudian di Maluku ada. Jadi daerah-daerah yang ada potensi ada gunung berapi, jadi ada potensi panas, uap panasnya. Jadi kalau dari statistik ini potensi di Indonesia itu 29.000 megawatt yang dimanfaatkan baru 5%. Jadi masih sangat besar potensinya, dan mungkin ke depan semakin kemajuan teknologi maupun regulasi bisa untuk ini dikembangkan lagi. Ini banyak sekali. Jadi tipe-tipe energi baru terbarukan memang memerlukan suatu regulasi khusus ya. Itu jadi kendala di tiap negara. Biasanya ada insentif maupun ada perlakuan khusus untuk bisa mendorong harganya ini terjangkau. Jadi yang energi panas bumi ini effortnya lebih ya Bapak ya dibanding tadi. Iya. Karena perlu eksploitasi menambang tadi, mengebor, pastikan keluar apa enggak juga, kemudian instalasinya kan seperti PLTU. Kemudian menanggulangi waktu ngebor kan pasti ada resiko-resiko, baik pemipaannya, kemudian ada gas-gasnya yang harus diantisipasi dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan pemanfaatan energi gelombang laut ya Pak Heru ya? Nah, gelombang laut ini kalau di Indonesia ini masih, yang saya tahu ya, masih skala riset. Walaupun potensinya ada. Karena energi laut itu kan berbagai macam tipenya ya. Ada yang gelombang,
Jadi tinggi rendah gelombang pergerakan itu dari energi itu dirubah menjadi energi kinetik ya, menggerakkan turbin. Kemudian energi pasang surut. Nah, pasangan surut waktu pasang ditampung, surut nanti mengalir ke laut, itu juga mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Kemudian energi panas laut. Jadi ada perbedaan temperatur di atas dan di bawah di dasar laut. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membangkitkan energi. Kemudian arus laut. Nah, ini di Indonesia ada selat-selat di daerah timur antar pulau itu pasti arusnya deras. Nah, itu bisa dipasang turbin baling-baling ya di dasar laut sana untuk menggerakkan turbin dan akhirnya menghasilkan energi laut. Nah, kendalanya tadi adalah tentu ini memerlukan teknologi dan skala komersialnya yang saya tahu belum ada di Indonesia. Yang ada yang tentu yang di luar negeri sudah ada, di Eropa, di tempat-tempat lain. Di Indonesia masih bisa dipimpin oleh BPPT atau LIPI. Sedangkan PLN kan membeli listrik pasti yang harganya kira-kira masuk dalam perhitungan bisnis. Karena belum ada insentif khusus ya, sehingga ya belum banyak berkembang, hanya skala percobaan. Padahal potensinya juga banyak ini. Nah, universitas maupun tenaga tadi badan riset BPPT, LIPI ini terus mencari, walaupun mungkin sudah mengukur potensi daerah tertentu sudah diketahui ya, di inventaris. Nah, tinggal bagaimana nanti, karena kendalanya juga biaya tadi, kemudian memerlukan juga tadi ya material khusus kan di laut, kemudian juga area yang untuk membangun ini kalau pasang surut maupun memerlukan tempat yang juga cukup luas, sehingga investasinya juga cukup besar kalau skala komersial, skala sampai keekonomiannya terpenuhi. Jadi ini masih berkembang, ini masih dikembangkan terus energi laut. Baik, jadi masih terus dikembangkan ya Pak Heru. Ya, karena itu energi terbarukan, energi alam yang terus ada selama bumi masih ada ya. Nah, itu lebih ramah lingkungan. Maka ya terus dikembangkan, dan sekarang memang tren ya, global warming itu, pemanasan global itu, dan ada target dari pemerintah untuk tidak membangun lagi pembangkit fosil, khususnya batu bara. Ada kebijakan itu, dan itu nanti bisa bertahap digantikan dengan energi terbarukan. Nah, mudah pas saat pergantian itu teknologi energi baru terbarukan sudah kompetitif dan sudah punya efisiensi yang lebih baik, sehingga keterjangkauan tarifnya bisa dinikmati masyarakat. Nah, bicara tentang tren ya Pak Heru tadi sebutkan, energi terbarukan kan ke depan sepertinya akan menjadi gaya hidup. Seberapa efektifkah Bapak Heru? Ya, jadi sekarang pun sudah mulai ya. Iya, betul. Jadi banyak perumahan terutama perumahan elit, perumahan menengah itu sudah developer sudah menjadi satu paket untuk rumah dan solar panel atau rooftop. Sudah banyak. Kemudian juga kendaraan listrik itu juga kendaraan mobil, motor ya, maupun peralatan-peralatan yang kompatibel langsung bisa langsung memanfaatkan energi baru terbarukan. Jadi ada tren jadi gaya hidup, jadi merasa sesuatu yang bisa gengsi, bisa karena memang gaya hidupnya ingin ramah lingkungan, sehingga menggunakan kebutuhan. Di samping itu banyak juga perusahaan sekarang yang ingin pengoperasiannya perusahaan tersebut menggunakan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Dan itu mungkin jadi persyaratan untuk suatu produk tertentu. Dan PLN sepertinya sudah menangkap itu ya, sehingga ada paket dengan tarif khusus ya untuk menyediakan pasokan energi dari energi terbarukan.
Jadi sudah menjadi tren global ya. Yeah. Juga kantor-kantor kalau sekarang kan kantor bandara ya sudah, ataupun rumah tidak hanya rumah ya, kantor, bandara atau tempat-tempat instansi pemerintah sudah dipasang yang minimal solar panel, sudah jadi tren untuk mengejar ini target energi baru terbarukan. Nah, dari berbagai energi terbarukan tadi ya, Pak Heru ya, kira-kira yang paling efektif dan juga efisien itu untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia yang mana ya, Bapak ya? Hampir semuanya di Indonesia ini bisa dimanfaatkan. Hampir semuanya ada potensi-potensi tadi ya, biomas itu yang sudah lama dimanfaatkan, yaitu limbah-limbah misalnya pabrik kelapa sawit ya, itu limbah kelapa sawitnya jadi biogas atau jadi PLTU biomas. Dari sampah jadi PLTA sampah. Kemudian biodiesel ya, biodiesel itu dari tumbuh-tumbuhan atau dari kotoran, dari biogas, kotoran ternak dan lain-lain, limbah-limbah pertanian. Itu biomas, punya potensi besar Indonesia ya. Kemudian hutan industri, jadi limbah-limbah kayu dan lain-lain mulai menjadi pencampur untuk PLTU konvensional. Ini PLN juga membuat program itu. Kemudian matahari, ya matahari sangat potensial dan itu sangat mudah diinstal, dipasang sehingga dan skalanya pun bermacam-macam dari kecil sampai besar dan di rumah maupun untuk camping, untuk ngecas baterai kan sekarang juga ada itu. Untuk kalkulator pun banyak, dari dulu sudah ada dengan solar panel kecil itu. Kemudian angin juga mulai. Kemudian nuklir masih belum dikembangkan di Indonesia, tapi sudah banyak sekali persiapan itu. Kemudian PLTA sudah lama, dan di Kalimantan kan sudah terdengar banyak investor yang tertarik bangun PLTA terbesar nanti di Indonesia, PLTA Kayan kalau nggak salah ya. Di Sumatera masih banyak sekali PLTA yang bisa dikembangkan, baik mikro maupun yang skala banyak. Sekarang saya bangun di Sumatera banyak sekali PLTA-nya, PLTA Asahan, PLTA di sebelahnya itu lupa namanya, banyak sekali. Di Jawa juga di Sokan, kemudian mikro hidro juga di Sulawesi banyak, di Irian mungkin saya yakin potensinya juga banyak. Itu PLTA. Kemudian angin di selatan Jawa dia. Jadi hampir laut apalagi belum dikembangkan, tapi jadi banyak sekali potensi ya. Yang paling fleksibel matahari. Energi matahari bisa skala kecil, skala rumahan, skala komersial, sangat terbuka. Dan harganya juga kalau kita mau di rumah, mau kita pasang juga banyak sekali paket-paket yang ada yang kita pasang. Yakin tren ini akan berkembang ya. Karena kalau energi tadi ya, inovasinya tadi akan mampu menurunkan harga. Karena ini kan teknologi ya. Sedangkan bahan fosil yang terbatas sumbernya, di Indonesia kan minyak itu lama-lama habis, dan mungkin berapa 30 tahun lagi, batu bara juga mungkin 80 tahun lagi, gas juga seperti itu, dan akan semakin mahal karena semakin langka. Batu bara kan juga semakin mahal harganya, sehingga energi fosil semakin mahal, sedangkan energi baru terbarukan karena inovasi semakin turun, sehingga suatu saat akan dapat itu angka bahwa energi baru terbarukan lebih murah. Dan sekarang pun PLTS komersial ya, itu di Cirata itu kalau nggak salah rata-ratanya 6 sen. Kemudian ada yang di luar negeri ada yang 4 sen. Sedangkan batu bara kan sekarang mungkin 6, 7, 5, 6, 7. Nah, padahal itu nanti lama-lama harga batu bara juga naik. Jadi memang harus larinya ke energi baru terbarukan, karena energi fosil pasti akan habis dan tadi ada dampak pencemarannya.
Iya, jadi kalau PLN berarti saat ini sudah minimalisir juga ya untuk pembangunan pembangkit ya Bapak ya. Jadi PLN memaju terus ya, baik mengganti pembangkit fosil yang di diesel ya, diesel kan Rp3.000, dan kan matahari tadi sudah Rp1.000-an, tarifnya sudah, sehingga banyak penggantian, cuma mengatasi intermittent, berarti ada backup aki. Nah, aki ini di PLN saya baca juga sudah dalam tahun ini sudah mau bangun pabrik, kalau nggak salah itu sudah mau pabrik baterai, karena memang energi angin dan matahari ini salah satu untuk bisa mengatasi intermittent tadi, ketidak kontinuan supply tadi dengan baterai, dan teknologi baterai juga berkembang, suatu saat juga akan murah. Jadi sekarang memang masih mahal ya dibanding listrik PLN. Ada peluang ya Pak ya, berarti ya pembangunan. Jadi peluang membuat pabrik baterai, apalagi kan Indonesia penghasil bahan baku ya, bahan baku tentunya BUMN, utamanya PLN ini harus membangun pabrik baterai storage dengan berbagai macam teknologi baterai, dan banyak sekali teknologi baterai yang bisa dimanfaatkan, bisa dibangun di Indonesia, dan saya yakin skala industrinya sudah terpenuhi kebutuhannya itu. Jadi kalau mau bangun, insya Allah investasinya ya pasti akan layak ya, karena kebutuhannya banyak sekali. Ke depan itu kan kendaraan listrik, kemudian backup untuk industri, untuk pembangkit dan lain, pasti sangat banyak. Ya, baik. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber kita. Terima kasih sekali Bapak Heru yang sudah menyempatkan hadir, sharing ya. Ada closing statement Bapak? Silahkan. Iya, jadi memang mau tidak mau energi terbarukan ini menjadi energi masa depan, dan Indonesia itu makmur energi kalau energi baru terbarukannya berkembang dan bisa dimanfaatkan dengan optimal. Dan uniknya energi baru terbarukan ini ya di situ dibangun, di situ ada energi baru terbarukan, jadi tidak bisa dipindah. Pindahnya dengan transmisi kabel. Beda sama minyak, gas, batu bara bisa diekspor, bisa dipindah. Kalau energi baru terbarukan ya di situ dibangun pembangkit. Pada Indonesia ini Gemah Ripah Loh Jinawi dengan energi baru terbarukan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang makmur energi dan terjangkau harganya untuk bangsa kita tercinta ini. Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Gemah Ripah Loh Jinawi ya Pak Heru ya, Indonesia ini kaya energi. Mudah-mudahan juga nanti terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sehingga kita dapat memanfaatkan energi terbarukan. Baik, terima kasih bincang-bincangnya Bapak Heru. Salam sehat dan sukses selalu Bapak. Ya, terima kasih. Ya, kami dari Museum Listrik dan Energi Baru pamit undur diri. Saya Fikri. Sampai bertemu kembali di PodLab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.